Belum pokok pernah itu di lepon, insyaallah membahas menjaga kesehatan. Dan dari bapak-bapak ibu hadirin Allah dan dimuliakan Allah, di dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang ketiga di dalam kitab Al-Arba'in fi Yasin Al-Aqwal. Jadi ada sebuah kitab berjudul Al-Arba'in fi Yasin Al-Aqwal. 40 hadis tentang doa tentang kata-kata yang ringan, tentang perkataan yang ringan. Di dalam kitab ini terdiri dari hadis-hadis yang menjelaskan tentang zikir, doa yang ringan diucapkan tapi faedah manfaatnya sangat luar biasa. Salah satu penjelasan Ibu Sawi ini kalimat la ilaha illallah malikul haqqul mubin. Saya baca bilang kelima atau bilang dulu satu sekali, dia akan diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aman minal faqr, amanah minal faqr. Dia akan aman dari kefakiran. Wa yuman min masyadil qabr. Dia akan aman dari rasa takut di dalam kubur. Wasudriba bil ghina, diberikan kekayaan. Wasuqriha bihi babul jannah, akan dibutuhkan baginya pintu surga. Inilah istiqamah amalan la ilaha illallah malikul haqqul mubin 100 kali setiap hari. La ilaha illallah malikul haqqul mubin. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Al-Maliku, Raja di Raja, Al-Malikul Haqqul Mubin. Nah, jadi Raja di Raja yang sebenarnya pada hari kiamat. Nah, okay. Jadi ibu bapak-bapak yang dimuliakan Allah begitu. Yasir ini artinya ringan sekali dibaca, tetapi faedahnya sangat luar biasa. Dan ini juga ada sebuah hadis Nabi di dalam hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa ibnu amatih wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wa anna al-jannata haq wa anna an-nara haq adkhalahu Allah min ayyi abwabil jannati thamaniyati syahr. Saya baca dulu kalimat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullah wa ibnu amatih wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wa anna al-jannata haq wa anna an-nara haq. Kan? Sampai ini saya baca dulu ini adkhalahu Allah min ayyi abwabil jannati thamaniyah syahr. Maka dengan ini terjadi terdapat dalam surga dari pintu-pintu surga sabalu pembelaan pembelaan pintu surga sabalu pembelaan di dalam hadis yang mengatakan 7 besakan riwayat Allah. Pintu surga ada 7 kata. Pintu surga Al-Banu kata. Selalu kan? Dan jadi bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, nanti ketika apakah sekedar membaca doang langsung pertama dalam surga yang terpilih? Oh, terbaca disertai dengan yang Allah
saudara keyakinan, mengamalkan keyakinan ini dalam kehidupan. Nabi Abdullah ini asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarika lah, yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Jadi harus betul-betul yakin Gusti Allah Esa, Maha Tunggal, tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu telah yakin bahwa Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa, Maha Tunggal, tidak ada Tuhan selain Gusti Allah, maka di sini tidak lagi berharap Allah Ta'ala. Tidak rasa takut kecuali Allah. Tidak rasa takut lalu betul-betul yakini Gusti Allah ini Maha Esa. Lalu betul-betul yakin tidak takut dia lalu berdoa seanggar dia kegemesan, tahu-tahu saksimbin dia kegemesan, lalu katakan yakin sebenar-benarnya bahwa Gusti Allah ini Esa. Tidak ada sekutu bagi Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Muhammad ini adalah hamba dan rasulnya. Wa anna Isa abdullah, dan Isa Nabi Isa adalah hamba Allah. Wa banu amati, dan juga putra dari budak perempuan Allah, yaitu Sayyidah Maryam. Wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhun min, yang mana Nabi Isa ini adalah kalimatnya Allah yang Allah letakkan pada Maryam, dan juga merupakan ruh yang Allah SWT tiupkan di dalam diri Sayyidah Maryam. Wa anna al-jannata haq, surga itu hak. Wa anna an-nar haq, dan neraka itu perkara yang hak. Lalu diyakini perkara saat ini dengan sebenar-benar keyakinan di diri bapak-bapak, maka tersebut kita dalam surga di haji abwab al-jannah al-thamaniyah asyhar, maka masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kau inginkan, dari pintu surga sampai bergerak. Syaratnya diyakini sebab bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa, bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya, bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah juga, bukan seperti keyakinan dengan Kristen yang mengatakan bahwa Isa itu adalah anaknya Allah. Kemudian kita meyakini bahwa jannah surga itu benar, neraka itu benar, lalu kita meyakini kamu surga dari pintu mana saja yang kita kehendaki. Dari ibu bapak-bapak silakan bareng-bareng kaji, bareng-bareng kaji. Mudah-mudahan alam barokah dari yang muslimnya, itu dia maupun dia akhir. Mana-mana sekali dalam kaji, mana-mana sekali. Kamu kerja tahu. Sifat ilmu ini adalah diamalkan. Lalu amalan sekali dari ketentuan sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah suatu ilmu yang kita ketahui. Lalu berubah amalan dan silakan baca mana-mana sekali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna Isa abdullah, wa anna Isa abdullah, wa banu amati, wa kalimatuhu alqaha, wa kalimatuhu alqaha
Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, ini lamun jadi saran bentuk ini harus apa? Kita harus apa saran bentuk ini mau remaja cara? Dia harus apa? Jadi ibu bapak-bapak sekiranya lamun dia juga hafal bentuk baca ya selesai sembahyang baik. Baca luar biasa, ini tidak masalah, tidak ada bedanya di dalam berdoa itu yang dihafal maupun tidak dihafal, yang dihafal maupun yang dibaca pada keutamaan searah ia mendengar izinkan baca dia harus apa? Dari berdoa baca dia harus apa? Jadi bukan perkara yang aib, bukan perkara yang jelek berdoa dengan membaca, bukan kandung ini. Jadi saya ini zikir tadi lama bacakan kan masalah. Nah ini ibu bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan harapan kita, mudah-mudahan kita dari ada masuk surga dari sahabat itu insyaallah. Nah dari bapak-bapak yang dimuliakan Allah, selanjutnya dijawab fa'is tawaya wa tasyaha uqri'a. Bahasa ulama Allah musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil salihin fid darain amin. Penjelasan tentang sari paling utama dari Imam. Oke. Ini bukan persoalan sah tidak sah. Ini adalah persoalan sari paling utama dari Imam. Sehingga lamun arah bawaan dari Imam terus murid seatasan sah sembahyang. Anda jadi imam bawaan berada anunya misalnya keilmuannya sadar mau saya jadi parah tetapi kalau imam tiga dua imam istawaya sama-sama kedudukannya. Ada yang fakih, kalau belajar sekarang baru dengarkan para semuanya sampai bawah. Darah Al-Quran dua imam ini harus pakai di maka di situ masalah. Sedangkan yang dua ini dia dulu aku beriman boleh berebut berilmu. oke berebut dari imam kalau biasa berebut tetap boleh nanti saling doa saling soal sudah dia ada hari kiamat nih saling dorong untuk jadi imam pada hari kiamat. Pada akhir zaman apabila manusia-manusia akhir zaman ini saling dorong dari imam, sudah padahal mampu dia jadi imam, seorang dia mampu, dia pada hari kiamat. Nah dia pada kedua macam ini penjelasan di antara tanda lampu lain yang dia saling dorong baik. Salah satu. Demikian tasyaha malah ketika mereka sama-sama memiliki utama berlomba-lomba menjadi imam. Lalu nanti saling soal. Tentu doa pesan kami. Tanda rampak hari kiamat ini. Lalu muahnya dalam masjid saling dorong menjadi imam. Para pemuda diri kan? Nah kalian ada di apa? Lalu jadi baik istawaya wa tasyaha uqri'a, maka lalu berhutang satu diri dari imam uqri'a.
kita undi, berbeda undi, lain kayak 500. Burung bayang. Oh, si kapal, aku kita apa? Burung Garuda aja. Kenceng efek. Rupiah. Ada angka 500. Posisi Garuda, sidang ke 500. Lepas. Ternyata misal Garuda tadi, sampai mana? Ukrian di sini pengundian ini diwakilkan kantor pengundi. Lagu undi sati gila, undi sama model ini. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi seandainya ketahui keutamaan saf awal, niscaya banyak orang akan saling undi. Aneh, aku baik semuanya udah menurut di saya cocok dulu. Semua orang akan minta undi demi untuk mendapatkan saf pertama. Dengan ada dulu. Undian, undian berhadiah kan. Nanti itu butuh lalu saya bahas. Oke, berbahas dengan lebih berbahas. Nah jadi jalan keluarnya adalah dengan diundi. Bisa sungguh pilihan dari kedua maju jadi imam. Karena salah satu karena imam itu posisi imam itu adalah orang yang memimpin pasukan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memimpin umat untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Posisi yang sangat luar biasa. Maka ibarat yang kelompok ini menelek berlebihan. Yang penting dari berbicara di hadapan seorang gubernur atau di hadapan seorang presiden. Dari satu kawasan dulu presiden Prabowo, oh selalu begini, ya semua kita akan bermudah. Pokok sama keras saja pimpinan kelompok sebelum ini dengan keras presiden selalu begini. Ibarat dikir untuk permukaan si dua imam ini. Kemudian imam masjid dengan itu hukum imam masjid, wasakil bait dan juga penghuni rumah, walau dijamanin walaupun rumah tersebut dia sewa, muqaddamani ala al-afdal wa ma ba'dah, lebih utama menjadi imam didahulukan menjadi imam ketimbang orang yang sakit dan seterusnya ke bawah. Jadi imam masjid, imam ratib tinggi, dia lebih utama menjadi imam, dia didahulukan. Nah, misal dia tahu orang yang sakit ketika di sebuah masjid dia datang, kemudian imam ratibnya berdiri diri, oleh kaku. Karena arah imam kedua yang sudah ditugaskan oleh pengurus masjid, maka dialah yang didahulukan menjadi imam. Kecuali lamun walahuma taqdimu man awal, kecuali lamun imam ini memberikan hak ini kepada yang lain. Posisinya istilah dari imam, mungkin imam masjid kabur. Nah, jadi di dalam satu masjid, lamun arah masjid, kedua imam ratib, imam yang sudah ditentukan oleh pengurus masjid atau masyarakat, maka dialah yang paling utama memimpin sholat. Kecuali dia tanazul, dia menurunkan dirinya mengikuti orang lain lakukan. Arti disuruh dengan silakan. Makanya dalam arah imam masjid dia terkandung betul diri sebelum ada izin. Dengan izin itu silakan. Silakan. Dalam bersilah dari imam masjid maju. Oke. Nah, ini aturan sebenarnya di dalam masjid. Di kampus kalangan orang imam masjid itu
Jadi memang ini adalah pembangunan. Walau berkabir man awam, wasultan wal a'laf wal a'lam min al-qadha wal mu'minat Allah wal ulama qadiruna 'ala as-sakin wa idam al-masjid wa ghairihi. Lamun datang jawab masjid Serbu Pak Camat atau di atas Pak Camat Bupati atau di atas Bupati Gubernur atau di atas Gubernur Presiden datang ke masjid ini, ia memilih dari imam, mereka didahulukan dari imam masjid. Kemudian karena mereka adalah pemimpin. Nah, jadi lalu oleh masjid, pemimpin datang ke masjid ini, dia lebih utamakan timbang imam masjid. Nah, saya ingat mereka adalah seorang sultan. Sehingga lalu lain yaitu bapak-bapak, lalu lain ya, sultan atau pemimpin-pemimpin lain ini dengan alim, lalu lain dengan alim, maka mereka biasa memimpin sholat, mereka biasa jadi khatib, mereka biasa memimpin sholat jenazah biasa. Namun pemimpin lain, zaman-zaman lain, zaman-zaman para khalifah lain, mereka orang yang pintar, alim, fikihnya luar biasa, sehingga ia dari imam masjid, ia dari khatib, ia dari selengkap. Lalu makinan dikira dan selaku pemimpin-pemimpin kita pintar membaca Quran. Maka dalam kondisi seperti ini mereka harus menyerahkan kepemimpinan imam ini kepada yang ahli. Maka di Istiqlal besar dan sama yang berjamaah Pak Jokowi bilang saya tetap dari imam, kan? Karena dia mengetahui dirinya, posisinya, sehingga yang diperintahkan adalah imam besar. Diatur di dalam sembahyang berjamaah ketika ada wa yuqaddimu hadirun wa hurun wa 'adlun wa ghalibun 'ala musafirin wa 'abdin wa fasiqin wa sabiyin. Wa in la menara dengan musafir, kata dengan sah, menurut balik atau dengan musafir, maka yang didahulukan adalah yang tidak musafir. Menara dengan yang musafir, bila dia lalu sembawa orang musafir ini, maka yang jadi imam adalah orang yang tinggal menetap di Lombok. Jadi dengan rasa waikan afta wal basir a'ma sawa, dengan kuda kaca dengan sapaleng pada hukum. Dengan kuda pemuri dan sapaleng dulu sama hukumnya dengan kuda kaca dengan paleng di dalam persoalan ini. Selama dengan ini berdua status hukum kefakihan, bacaannya bagus, tetap gunakan satu buta dulu jadi imam. Jadi dengan buta kan dengan boleh ada hukum darat berbeda. Wa yuqawa ya umma man yaqrahu asaru sabab syar'i. Makruh dia melepaskan namanya dari makmum bagi seorang imam yang dibenci karena sebab syar'i. Lalu ada imam temerik si masyarakat, ya, temerik si masyarakat. Pokoknya doang dari pembicaraan oleh bilang lucu, bilang kebok, bilang balik, bilang berkutu ibu-ibu. Imam masjid terasa berjilat kita mengalih imam masjid Islam. Lalu sebab terbenci ini karena sebab syar'i, malah bisa buat pegawai sampai kena, ya, yang menyebabkan kefasikan, menyebabkan dia fasik,
Maka di sini makhluk dulu. Saya akan barang dengan kebaikan Allah Akbar. Lalu dibenci imam tinggi, tenang kira-kira semuanya apa dia? Dekat. Nasihat Tuhan sepanjang semuanya. Dari manusia suara, mulai kedua, dari sama biru ayah. Ampun, darahnya tidak diteman. Akhirnya salat yang melakukan khusyuk. Ilah tak khusyuk inilah sebabnya makhluk. Tapi jenis dengan sampai diteman. Julukannya tidak ada. Nggak terbaik dari imam. Maka diberi bapak-bapak, yuk terakhir. Makhluk dimakhlukkan yang perlu dipimpin oleh imam yang dibenci oleh halayak. Kata selalu dengan benci. Lalu sekali dua benci ya. Ya. Lalu sekali dua benci ya selalu melakukan dia. Dapat dengan suci bersih dunia ini, kecuali dia ada yang membenci. Setiap ada manusia pasti ada Muhammadnya, ada Abu Jahal. Nah, setiap manusia memiliki arah dengan sadar benar, arah dengan sadar benci. Semuanya. Dan baik berharap para diri selaku manusia dengan benar, itu darah cerita manusia baru. Dede itu bapak-bapak Nabi doang. Kemudian keharus kelembut, kehebat akhlaknya Rasulullah SAW, lalu dengan benci. Jadi lalu berbenci sisa kedua jadi masalah. Lalu dia pertanda bahwa ini ada masalah syar'i syariat yang dilanggar oleh imam tersebut. Lalu toleransi isu kebenci, kita kamu. Oke, cuma makhluk bagi dia, bagi dengan benci ini, dengan segala ini imam, berimam pada orang tersebut. Saya akan barang dia tenang sembahyang, barang sekali sepanjang sembahyang kalau dia menunggu, barang lakukan bercerita itu, kayak pola suatu dari satu ada soal semua dari mati, berarti soal dalam desa mati dia, tak baca. Nah, sekarang manusia padahal dalam sebuah hadis malaikat doang dia banyak yang tidak diketahui. Lalu di sini Allah sekata semut yang berjalan di malam yang gelap Allah bukan. Allah kan apalagi di dalam hati yang Allah kan apa yang terkandung di dalam hati manusia ini. Lalu separuhnya manusia simpanan diri melakukan kepala benar. Lakukan hukum ini itu ikhlas mencapai ikhlas, sombongan, bergerak, bergaya, lakukan hukum ini dengan dirimu, dirimu dilakukan. Masya Allah, mudah-mudahan terjauhi dari sifat-sifat yang